Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Jumat tanggal 25 November. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu teduh dan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu serta kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Tuhan, membuka hati dan pikiran kami, mengenyahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, dan juga mengampunkan atas segala dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Kejadian, yaitu di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-10, di bawah tema yaitu konsekuensi daripada dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa air bah adalah bentuk penghukuman dari Allah terhadap kejahatan manusia, karena memang dunia pada zaman Nuh sudah dibanjiri oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang sudah melampaui batas dalam ukuran Allah, sehingga keadaan itu membuat Allah ingin memberikan penghukuman kepada umat pada saat itu, karena akibat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia ini juga berpengaruh kepada jumlah orang yang mampu hidup benar di hadapan Allah. Salah satunya adalah, bahkan dapat dikatakan satu-satunya orang yang hidup benar dan tetap taat, tetap mengasihi Allah adalah seorang yang bernama Nuh. Karena ketaatan dan imannya kepada Allah, maka Allah melindungi dan meluputkan Nuh, bahkan juga keluarganya, dari bencana air bah yang ditimpakan kepada umat di mana pada saat itu Nuh hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita tahu bahwa dosa dan kejahatan akan menghambat dan merusak hubungan dengan Allah, namun banyak kita yang belum mau untuk menyadarinya. Kita cenderung berlaku tidak peduli, bahkan mengabaikan segala hal
bahkan juga mengabaikan kesempatan-kesempatan yang kerap diberikan Allah kepada kita. Sebab terkadang kita berpikir segala sesuatu bisa kita atur dan bisa kita lalaikan, termasuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih-lebih jika kita berpikir bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah itu Maha Pengasih, sehingga terkadang mendorong kita untuk menunda-nunda segala hal yang dimana hal itu berdasarkan kehendak dan perintah Allah. Dan ini yang terjadi dengan umat pada saat itu. Allah kerap kali memberikan peringatan, memberikan kesempatan, tetapi diabaikan oleh mereka, sehingga pada akhirnya Allah mengakhiri, bahkan memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan dengan Ia menghukum umat yang sudah hidup jauh di dalam perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang patut kita pahami bahwa terkadang Allah bisa saja menarik, mempersempit, memperpendek daripada jangka waktu dan kesempatan yang Ia berikan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa menghindar daripada penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah jadi dari cerita Nuh, dari cerita air bah ini, kita dapat menarik pelajaran tentang kehidupan seorang yang bernama Nuh. Yang pertama adalah Allah akan tetap setia kepada umat atau orang yang taat kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah tidak selalu melindungi kita dari kesulitan, tetapi memelihara kita tanpa menghiraukan kesulitan. Yang ketiga, ketaatan harus diikuti dengan komitmen. Dan yang terakhir, tetaplah bertahan dalam iman kepada Tuhan meskipun kita selalu berjalan dalam dosa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami sungguh menyadari akan setiap keterbatasan kami, namun kami juga tahu Engkau yang akan menyempurnakan dalam setiap pemahaman, pengertian, sehingga kami boleh melakukan segenap firman-Mu itu dengan ketaatan. Demikian juga hamba-Mu yang memberitakan pun juga penuh dengan keterbatasan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami dalam hari-hari yang kami lalui. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang sudah kami terima pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu semua kami dapat selalu mampu menjalani hari-hari kami, melewati pergumulan kami yang mungkin
kami alami masing-masing orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah segenap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.